Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di Wihara Ratana Wana Arama. Tepatnya adalah di taman di mana Petapa Gotama bertapa di hutan Uruwela. Nah, ini patungnya patung Siddhartha bertapa 6 tahun sengsara di hutan Uruwela. Sesungguhnya ada dua hal ekstrim di dalam agama Buddha yang hendaknya dihindari, yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Dua hal ekstrim itu adalah, yang pertama, menyiksa diri. Menyiksa diri di sini apa? Contohnya, tidak makan berhari-hari. Tidak makan berhari-hari itu menyedihkan. Misalnya tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak mau apa-apa karena keluarganya meninggal atau keluarganya bagaimana, dia bersedih hati berkelanjutan berlama-lama, sesungguhnya menyakitkan dirinya sendiri. Apakah tujuan kita tercapai? Kalau kita sedih, kalau kita menyiksa diri, tidak tercapai. Yang kedua adalah pemuasan hawa nafsu. Contohnya, karena makanannya enak, dia makan sebanyak-banyaknya. Apakah berguna, bermanfaat? Pada awalnya memang enak, tetapi kalau kebanyakan bikin masalah. Enak di perut belum tentu enak di badan. Enak di mulut belum tentu cocok di perut. Contohnya, wah saya ini seneng sambel, makan kalau tidak ada sambel tidak nyaman, tidak top. Apa yang terjadi kalau kita makan kebanyakan sambel? Yang jelas tentu sakit perut. Besoknya urusannya di kamar mandi, aduh bolak-balik ke kamar mandi. Maka Sang Buddha mengajarkan kepada kita, hindarilah dua hal ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah penyiksaan diri, ekstrim yang kedua pemuasan hawa nafsu. Tidak makan sama sekali, sama jeleknya makan kebanyakan. Kelaparan sama sengsaranya dengan kekenyangan. Nah, kita mau pilih yang mana? Yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu kenyang juga tidak terlalu lapar. Tidak terlalu baik juga tidak terlalu jelek. Sedang-sedang saja. Apapun yang terlalu baik juga belum tentu maksimal. Belum tentu memuaskan. Yang terlalu jelek tentu dihindari. Yang terlalu mahal, wah, itu orang tidak mungkin kuat beli. Terlalu murah, kualitasnya jelek. Nah, kita harus melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Lihat tengah-tengah saja, jalan tengah, jalan mulia beruas 8. Dengan praktek jalan tengah, jalan mulia beruas 8, sesungguhnya Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sudah bisa hidup menjadi lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat. Nah, orang hidup berguna, bermanfaat bukan karena orang lain, tetapi dari dorongan diri sendiri. Hidup menjalankan jalan tengah, jalan yang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan alam semesta. Nah, ini ya, patung di sini adalah rupang Sang Buddha, rupang ya Petapa Gotama. Ya, cerita di wihara ini adalah cerita tentang kehidupan Sang Buddha dari lahir sampai parinibbana. Nah, nanti Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sambil berjalan, sambil melihat wihara ini. Wihara yang ada di tengah hutan, di pegunungan juga, dikatakan di pegunungan juga dekat dengan laut, dikatakan dekat laut juga pegunungan. Nah, wihara ini disebut sebagai Wihara Ratana Wana Arama, disebut juga Ratana Wana Arama. Seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, permata di tengah hutan. Nah, ini umat-umat dari Paraan ya berkunjung, sekalian ya lihat-lihat, sekalian bertemu dengan saya. Ya, inilah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga setelah mendengar menjadi mengerti, setelah mengerti menjadi paham, setelah paham menjadi jelas, setelah jelas mari kita meninggalkan dua hal ekstrim, yaitu penyiksaan diri dan pemuasan hawa nafsu. Selamat menjadi orang baik dengan cara berbuat baik.